Gembala kita semua. Selamat pagi teman-teman. Tuhan Allah Yesus Kristus Jehovah Nibata mulai jadi God. Selamat pagi teman-teman. Kita ketemu lagi pagi ini bersama Dr. Horstman Tua Purba. Ya, Dr. Horstman Tua Purba, dokter yang kita banggakan bersama-sama. Ya, hari ini kita bertemu dengan Horstman Tua Purba. Kita akan menyaksikan acara yang sangat menarik, lebih menarik dari acara yang sebelum-sebelumnya. Pertama, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan karena rahmat-Nya dan lindungannya kita tetap bisa bertemu lagi. Ya, saya harap kita bisa mengandalkan Tuhan dalam setiap perkara, baik perkara kecil maupun perkara besar. Hanya melalui Tuhan kita akan mendapatkan berkat dan kemegahan. Untuk itulah kita harus mengucap syukur, memuji Tuhan sepanjang masa, dari waktu, dari awal dan sampai kesudahannya. Tuhan telah memberikan kepada kita hidup yang baik, lebih baik daripada yang kita rencanakan. Baiklah teman-teman, mari kita saksikan acara berikutnya. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, Ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari
kepada kasih setiamu. Aku percaya. Hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Terima kasih oh Tuhan, Kau berharga dalam hidupku. Ku rindu kasih-Mu, ku cinta kasih-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Yes, sounds of the biggity backstrap coming in your ear. SK, stand the fuck up. Check. The resist in the mist battles back on this.
apa yang naik di lapangan? Beras. Saya sudah 2 hari yang lalu memperingatkan Bulog untuk masalah ini. Karena di lapangan 79 daerah beras mengalami kenaikan yang tidak sedikit. Urusan telur, 89 daerah juga mengalami hal yang sama, naik. Urusan kecil-kecil, urusan tomat, 82 daerah mengalami kenaikan. Dan daging ayam ras, 75 daerah mengalami kenaikan. Tolong Bupati, Wali Kota, Gubernur sering-sering masuk pasar, cek betul di lapangan, apakah data yang diberikan itu sesuai dengan fakta-fakta di lapangan. Jangan sampai, dan nggak musim lagi sekarang ini, yang bawaan ABS, Pak, baik Pak, nggak ada yang naik Pak, harga stabil Pak. Saya cek langsung lapangan. Jadi BPS di daerah informasikan angka-angka yang apa adanya kepada kepala daerah. Juga hati-hati mengenai tarif-tarif yang diatur oleh pemerintah maupun Pemda. Hati-hati. Saya berikan contoh saja urusan tarif PDAM. Hati-hati. Kalau urusan listrik, urusan kita. Urusan BBM, urusan kita. Tapi yang daerah, yang berkaitan dengan tarif angkutan misalnya, tarif PDAM, hati-hati menentukan itu bisa menjadikan inflasi naik. Jadi dihitung betul, kalau masih kuat ditahan, kalau enggak kuat naik enggak apa-apa, tapi sekecil mungkin, jangan sampai ada PDAM menaikkan lebih dari 100%. Karena data yang masuk ke saya ada. Yang kedua, yang berkaitan dengan inflasi tadi, yang berkaitan dengan inflasi tadi, saya melihat sekarang ini dari Kemendagri, dari BI, semuanya terus menyampaikan informasi ke daerah, sehingga daerah semuanya memiliki data. Dan apa yang harus dilakukan, saya kira saya sudah tidak ingin mengulang lagi pada pagi hari ini, karena semuanya sudah tahu bagaimana menutup ongkos transportasi, meningkatkan produktivitas petani, misalnya tomat mahal, perintahkan tanam tomat, cabai mahal, perintahkan tanam cabai. Saya nggak usah mengulang. Yang kedua, yang berkaitan dengan kemiskinan ekstrim. Saya kira data siapa yang miskin ekstrim ini di daerah sudah ada semuanya. Dan sampai di desa sudah punya semuanya. Tolong seluruh kepala daerah cek ini. Dan ada 14 provinsi masih di atas nasional. Padahal kita tahu target kita di 2024 kemiskinan ekstrim ini harus berada pada 0%. Ini target yang tidak mudah. Di 2022 masih
2% dan 14 provinsi di atas nasional. Semuanya sudah ada datanya, artinya targetnya siapa, sasarannya siapa sudah ada semuanya. Penanganannya seperti apa, juga saya kira saya sudah tidak usah menyampaikan lagi. Intervensi apa yang harus dilakukan, semua Pemda sudah tahu apa yang harus dilakukan. Yang ketiga, yang berkaitan dengan stunting. Hati-hati masalah ini. Kita memiliki bonus demografi dan puncaknya nanti berada di tahun 2030-2035. Kalau SDM kita tidak berada pada posisi yang ininya baik, sehingga memiliki produktivitas baik, hati-hati. Bukan keuntungan yang akan kita dapat, tetapi akan memberikan beban yang besar kepada negara. Sehingga stunting harus menjadi target penyelesaian bagi pengembangan sumber daya manusia Indonesia. Di tahun 2014 kita masih 37%. Tahun 2021 sudah berada di angka 24. Saya kira di 2022 ini berada di angka 21 kira-kira. Sudah turun memang drastis. Tetapi target kita di tahun 2024 harus berada di bawah 14%. Bukan hal yang mudah. Tetapi sekali lagi, kalau kerja keras kita seperti saat kita bekerja mengatasi pandemi, saya yakin ini bukan persoalan yang susah diselesaikan. Datanya ada. Hati-hati untuk stunting. 23% penyumbang stunting itu adalah masalah bayi yang belum lahir. Artinya masih dalam kandungan. Itu kontribusinya 23%, besar sekali. Sehingga perlu saya ingatkan pada kepala daerah agar dinas, agar BKKBN mengingatkan terus mengenai pentingnya gizi bagi ibu hamil, dicek apakah anemia atau tidak, dicek benar. Karena kunci ada di situ. Setelah lahir sampai 23 bulan, 2 tahun, ini 37% penyumbang stunting itu setelah lahir. Ini lebih sulit penyelesaiannya. Dan juga perlu saya ingatkan pada saat intervensi, masa kritis intervensi, jangan diberikan makanan yang namanya ultra proses, biskuit, bubur instan. Hati-hati, ini banyak dilakukan, ini keliru loh. Beri yang namanya protein hewani yang tinggi zat besinya. Bisa itu. Saya kira semua juga tahu. Saya sebenarnya nggak mau ngomong, tapi hanya mengulang aja. Hati ayam. Telur. Teri nasi. Kita harus ngerti. Kalau nggak ngerti, bagaimana bisa mengintervensi? Sekali lagi, makanan alami itu akan semakin baik.
ingatkan sekali lagi kepada puskesmas, kepada posyandu, agar aktif membantu calon ibu dan ibu yang memiliki balita. Ingatkan mengenai anemia, ini harus dicek berarti. Ingatkan mengenai ASI eksklusif selama 6 bulan. Dan yang paling penting juga untuk memonitor yang ada di lapangan. Karena setiap ibu itu memiliki, harus diintervensi dengan cara-cara yang berbeda. Yang namanya teknologi itu penting. Platform aplikasi itu sangat penting untuk memonitor mereka pada kondisi seperti apa. Sehingga saya mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Kabupaten Sumedang yang memanfaatkan platform teknologi dalam memonitor stunting. Dan nanti saya sudah perintahkan untuk menyampaikan apa sih platformnya seperti apa, aplikasinya seperti apa. Yang lain tinggal tiru aja, copy aja. Juga saya kemarin ke lapangan melihat di Kabupaten Kampar. Stunting bisa turun tadi di Sumedang dari 32%, 3 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu 32%, tahun 2022 sudah turun menjadi 7%. Di Kampar juga sama, tapi tidak menggunakan platform aplikasi, tapi menitipkan anak-anak asuhnya kepada perusahaan-perusahaan besar yang ada di Kabupaten Kampar. Ini titipkan, 100 anak titipkan, 200 anak titipkan, 50 anak titipkan. Itu juga berhasil menurunkan dari 27 ke angka kurang lebih 8%. Ini juga penurunan yang sangat drastis sekali. Selanjutnya berkaitan dengan investasi. Investasi. Ini menjadi kunci bagi pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2023. Hati-hati, yang namanya investasi itu sekarang ini menjadi rebutan bagi semua negara. Dalam situasi yang sangat sulit ini, investasi menjadi kunci, ekspor menjadi kunci. Kita semuanya harus tahu mengenai ini. Sehingga terus saya sampaikan, agar investasi ini menjadi perhatian kita semuanya. Jangan lagi yang namanya izin masih berbulan-bulan. Hati-hati, ada 2 masalah besar yang kita hadapi di daerah. Yang pertama mengenai tata ruang. Tata ruang jadi problem besar investasi kita. Kalau sekarang namanya kesesuaian KKPR, ya. Karena kita ini sering panjang-panjang, ini kadang-kadang saya KKPR ini mengenai tata ruang ini menjadi problem bagi separuh daerah. Separuh daerah kita ini masih belum menyelesaikan KKPR-nya. Sehingga saya minta di sini ada Ketua DPRD agar dengan Pemda segera menyelesaikan urusan ini.
Yang kedua, urusan investasi ini adalah masalah kalau dulu namanya IMB, sekarang namanya PPG. P, persetujuan bangunan gedung. Namanya sudah gonta-ganti dan ini yang ruwet kita. Nama itu 2 kata itu cukup lah. Izin gedung gitu aja sudah. Dulu IMB, izin mendirikan bangunan, diganti persetujuan bangunan gedung. Aduh. Izin gedung gitu aja udah rampung. Udah. Yang paling penting kan bukan namanya, tapi penyelesaiannya yang cepat gitu loh. Dua hal ini yang masih menjadi problem besar kita, yang harus kita selesaikan dengan kecepatan. Keluhan di ranking pertama dan ranking kedua, 2 hal tadi. Saya minta Gubernur, Bupati, Wali Kota, DPRD, segera selesaikan yang belum. Jangan ditunda-tunda. Karena kita tahu investasi yang ada di negara kita saat ini sudah 53% itu berada di luar Jawa. Bagus sekali, pemerataan terjadi. Karena telah dibangun infrastruktur yang banyak di luar Jawa, sehingga investasi itu menuju ke luar Jawa. Sangat bagus untuk pemerataan kita. Jadi di tahun 2022, 53% investasi sudah berada di luar Jawa. Dari target 1.200 triliun investasi kita 2022 tercapai, yaitu 1.207 triliun di 2022. Ini juga sangat bagus, karena bisa menciptakan lapangan kerja 1,3 juta. 1,3 juta. Sehingga sekali lagi investasi menjadi kunci pertumbuhan ekonomi kita. Yang kelima yang berkaitan dengan birokrasi, APBD, dan TKDN. Kita tahu jumlah ASN kita itu 4,2 juta, non-ASN-nya 2,3 juta. Ini sebuah jumlah yang sangat besar. Dan sekarang semuanya sudah ada indikator kinerjanya yang baru untuk ASN. KPI-nya ada semuanya, sesuai dengan prioritas pemerintah, yaitu investasi, kemiskinan, digitalisasi, dan inflasi dan TKDN. Saya ulang, investasi, kemiskinan, digitalisasi, inflasi, dan TKDN. Nanti saya juga minta kepada Menpan RB untuk juga diberikan kepada Polri, TNI, dan Kejaksaan, biar semuanya memiliki KPI yang jelas. Jadi pastikan bahwa APBD itu dibelanjakan untuk produk-produk buatan dalam negeri. Baik langsung maupun lewat e-katalog. Jadi saya ingatkan pentingnya e-katalog bagi seluruh daerah. Kita tahu realisasi untuk belanja produk dalam negeri di APBN maupun APBD ini masih 61%. 61%. Kita ingin tahun ini meningkat lebih dari itu. Syukur bisa 100%. Dan juga perlu saya sampaikan,
APBD terakhir yang ada di bank akhir tahun 2022 berada di angka 123 triliun. Ini jangan ditepuk tangani. Sekarang saya lihat, harian itu kita lihat, ini uangnya provinsi ada berapa, uangnya kabupaten ada berapa, uangnya kota ada berapa. Yang paling banyak di provinsi mana, yang paling banyak di kota mana, yang paling banyak di